Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Auditing 2 Akuntansi C 2018 akan mempresentasikan mengenai jasa assurance lainnya. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama yaitu ada Fitria Musdalifah, NIM 036. Yang kedua ada saya sendiri, Sylvia, NIM 044. Yang ketiga ada Dia Larasati, NIM 047. Dan yang terakhir ada Muhalif Nurrohman, NIM 127. Oke, langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari jasa ansurans. Jasa ansurans sendiri adalah jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas informasi bagi pengambil keputusan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang andal dan relevan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan salah satu tipe jasa asuransi yang disediakan profesi akuntan publik. Jasa atestasi sendiri adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik, di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggung jawab pihak lain. Jasa atestasi sendiri memiliki 5 kategori. Kategori jasa atestasi yang pertama yaitu audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, audit atas pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang ketiga, review laporan keuangan historis. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Yang kelima, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Selanjutnya adalah jasa review dan kompilasi. Jasa review. Penugasan jasa review atau SSARS review memungkinkan untuk mengekspresikan asuransi yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pengungkapan informatif yang tepat atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif. Other comprehensive base of accountant OCBOA seperti dasar akuntansi KAS. Di sini akuntan publik yang melakukan jasa review harus independen. Untuk memperoleh bukti dalam penugasan review ini, SSARS mengharuskan akuntan memperoleh bukti yang terdiri dari beberapa penugasan review. Yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Di dalam melakukan review sendiri, ada prosedur untuk melakukan reviewnya. Yang pertama, melakukan prosedur analitis. Yang kedua, membaca laporan keuangan. Yang ketiga, memperoleh surat representasi, dan yang terakhir yaitu menyiapkan dokumen agar mempermudah seorang auditor. Oke, selanjutnya ada 5 persyaratan bagi penugasan jasa review informasi laporan keuangan interim bagi perusahaan publik. Yang pertama yaitu ada memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dari industri klien. Lalu yang kedua yaitu memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis. Dan yang kelima memperoleh surat representasi. Nah, review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik ini dilaksanakan mengikuti standar PCAOB. Lalu setiap halaman laporan keuangan interim yang menyertai laporan harus dengan jelas diberi tanda unaudited atau belum diaudit. Nah, selanjutnya ada penugasan atestasi. AACPA telah mengembangkan standar atestasi khusus untuk menangani jenis penugasan khusus. Sebagai contoh, terdapat standar yang berkaitan dengan penugasan untuk mengkompilasi atau memeriksa laporan keuangan prospektif atas independen pengendalian internal pada organisasi jasa. Nah, standar atestasi mendefinisikan 3 tingkat penugasan dari bentuk kesimpulan yang berhubungan dengan yang pertama ada pemeriksaan, yang kedua ada review, lalu yang ketiga ada prosedur yang disetujui.
Lalu, untuk memberikan petunjuk tambahan dalam melakukan penugasan atestasi, dari IAPI menerbitkan persyaratan standar atestasi atau PSAT. Hal ini bertujuan untuk membedakan hal-hal antara yang harus ditangani dalam standar audit dengan hal-hal yang harus ditangani oleh standar atestasi. Nah, selanjutnya ada jenis penugasan atestasi. IAPI telah mengembangkan standar atestasi yang spesifik dalam bidang berikut ini. Yang pertama yaitu ada laporan keuangan prospektif, yang kedua ada informasi keuangan proforma, yang ketiga ada laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan untuk perusahaan tertutup, lalu yang keempat ada kepatuhan kepada hukum dan regulasi, yang kelima kesesuaian dengan prosedur penugasan, dan yang terakhir ada diskusi dan analisis manajemen. Baik, selanjutnya adalah jasa web trust. Jasa web trust merupakan jasa spesifik yang dikembangkan menurut prinsip dan kriteria trust service yang lebih luas dan diterbitkan bersama oleh AICPA serta CICA. Nah, ketika melaksanakan jasa assurance web trust ini, kantor akuntan publik harus menilai apakah situs web perusahaan tersebut telah sesuai dengan prinsip trust service. Nah, prinsip dari trust service ini ada 5, yakni yang pertama adalah keamanan. Merupakan prinsip di mana harus memastikan bahwa sistem telah dilindungi dari akses yang tidak memiliki otorisasi, baik itu secara fisik maupun secara logis. Kemudian prinsip yang kedua adalah ketersediaan. Memastikan bahwa sistem tersedia untuk operasi dan digunakan sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip integritas pemrosesan. Entitas harus memastikan bahwa pemrosesan sistem telah lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Kemudian yang keempat adalah privasi online. Pada praktik privasi online, entitas harus memastikan bahwa informasi pribadi yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan sesuai dengan kesepakatan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kerahasiaan, di mana pada praktik kerahasiaan ini memastikan bahwa informasi yang dinyatakan sebagai rahasia dilindungi sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan. Jasa yang selanjutnya adalah jasa Sistras. Jasa Sistras dibentuk untuk menyediakan jasa asuransi mengenai keandalan sistem informasi, menilai dan menguji keandalan sistem informasi di suatu area, serta menghasilkan informasi yang real time. Dalam penugasan Sistras, akuntan publik yang telah memiliki lisensi Sistras harus mengevaluasi sistem komputer dari perusahaan dengan menggunakan kriteria Sistras serta menentukan apakah pengendalian dari perusahaan tersebut telah berjalan. Selanjutnya adalah laporan keuangan prospektif. Standar atestasi AICPA mendefinisikan 2 jenis laporan keuangan prospektif. Yang pertama adalah peramalan. Peramalan merupakan laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas yang diharapkan, hasil operasi, dan arus kas berdasarkan pengetahuan serta keyakinan dari pihak yang bertanggung jawab. Informasi ini biasanya digunakan oleh pihak bank sebagai syarat dalam permohonan pinjaman. Kemudian yang kedua adalah proyeksi. Proyeksi merupakan laporan keuangan prospektif yang menyajikan laporan keuangan entitas, hasil operasi, dan arus kas berdasarkan pengetahuan serta keyakinan dari pihak yang bertanggung jawab dan biasanya berdasarkan 1 atau lebih asumsi hipotesis. Selanjutnya adalah standar atestasi untuk jenis penugasan laporan keuangan prospektif menurut AICPA. Yang pertama, penugasan pemeriksaan, di mana akuntan publik memperoleh kepuasan mengenai kelengkapan maupun kewajaran semua asumsi. Kemudian yang kedua, penugasan kompilasi, di mana akuntan publik terutama terlibat dengan keakuratan perhitungan laporan dan bukan merupakan kewajaran asumsi. Yang ketiga, penugasan prosedur, di mana akuntan publik dan semua pengguna laporan keuangan menyetujui prosedur atestasi terbatas dan spesifik.
Selanjutnya adalah penugasan prosedur yang disepakati. Audit dapat dikatakan sebagai penugasan prosedur yang disepakati ketika auditor dan manajemen sepakat atau setuju bahwa penugasan audit akan terbatas pada prosedur tertentu. Pada penugasan prosedur yang disepakati ini, manajemen akan merinci prosedur apa yang ingin mereka lakukan, kemudian akuntan publik akan mengeluarkan laporan mengenai prosedur yang disepakati serta temuan yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu audit atau penugasan asuransi terbatas lainnya. Dalam auditing, terdapat jenis audit dan jasa atestasi lainnya yang berada dalam standar auditing tetapi bukan merupakan audit laporan keuangan historis yang sesuai dengan GAAP dan IFRS. Beberapa dari jasa tersebut meliputi yang pertama, dasar akuntansi komprehensif lainnya. Dasar-dasar selain dari GAAP atau IFRS yang mengatur penerbitan laporan antara lain. Yang pertama, dasar kas atau dasar kas yang dimodifikasi. Yang kedua, jasa yang digunakan untuk mentaati persyaratan dari agen peraturan. Yang ketiga, dasar pajak penghasilan. Yang keempat, serangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan substansial. Kemudian yang kedua yaitu unsur akun atau item khusus. Audit atas unsur akun atau item khusus lebih menyerupai audit biasa atas laporan keuangan, kecuali hal tersebut diterapkan untuk selain laporan keuangan yang lengkap. Materialitas didefinisikan dalam istilah unsur, akun, atau item yang sedang diaudit dan bukan laporan secara keseluruhan. Yang ketiga, surat ketaatan utang. Auditor mungkin menerbitkan laporan mengenai ketaatan utang sebagai laporan terpisah dengan menambahkan sebuah paragraf setelah paragraf pendapat. Materi yang terakhir yaitu keterkaitan dengan SPR dan SPA. Yang pertama, review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Menurut PSAR, auditor melakukan tanya jawab mengenai pertemuan antara pimpinan perusahaan pemegang saham bagi perusahaan publik. Auditor harus membaca notulensi pertemuan mereka. Auditor juga harus memperoleh bukti bahwa informasi keuangan interim telah sesuai dengan pencatatan akuntansi dalam telaah interim perusahaan publik. Contohnya, auditor dapat membandingkan informasi keuangan interim ke buku besar. Nah, berdasarkan SPR 2410, auditor yang melakukan review atas laporan keuangan perusahaan interim harus melaksanakan beberapa prosedur secara simultan dengan penyusunan informasi keuangan interim entitas. Di sini auditor yang melaksanakan atas review atas informasi interim perusahaan juga melakukan perikatan untuk melakukan suatu audit atas laporan keuangan tahunan entitas. Agar mudah dan efisien, auditor melakukan prosedur analitis secara bersamaan dengan review laporan keuangan perusahaan interim. Sebagai contoh, membaca hasil dari rapat para direksi. Auditor harus memperoleh bukti bahwa informasi keuangan interim cocok dengan pencatatan akuntansi yang mendasarinya. Auditor dapat memperoleh bukti dari melihat buku besar atau catatan akuntansi lainnya. Yang kedua yaitu pemeriksaan laporan keuangan prospektif. Pemeriksaan laporan keuangan prospektif standar atestasi EIP jelas menyatakan bahwa akuntan publik tidak melakukan atestasi terhadap akurasi laporan keuangan prospektif. Sebaliknya, mereka menguji asumsi yang mendasari dan memeriksa penyusunan dan menyajikan perakiraan atau proyeksi. Untuk pemeriksaan perakiraan dan proyeksi, terdapat 4 elemen yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, mengevaluasi penyusunan laporan keuangan prospektif. Yang kedua, mengevaluasi hal-hal yang mendukung asumsi. Yang ketiga, mengevaluasi penyajian laporan keuangan prospektif atas kesesuaiannya dengan panduan dari EIP. Yang keempat, menerbitkan laporan pemeriksaan.
Elemen tersebut didasarkan pada pengumpulan bukti tentang kelengkapan dan kewajaran asumsi yang mendasari, seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan prospektif. Untuk membuat evaluasi, CPA harus memahami bisnis dan industri klien, mengidentifikasi hal-hal signifikan yang dapat diandalkan atas hasil operasi bisnis klien di masa depan atau faktor kunci, dan menentukan ketetapan asumsi yang digunakan sehubungan dengan faktor kunci tersebut. Untuk itu, hal-hal mengenai pemeriksaan atas informasi keuangan diatur dalam SPA 3400. Tujuan SPA 3400 ini adalah menetapkan standar dan menyediakan panduan bagi perikatan untuk memeriksa dan melaporkan informasi keuangan prospektif, termasuk prosedur pemeriksaan untuk estimasi terbaik dan asumsi hipotesis. SPA ini tidak berlaku bagi pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif yang dinyatakan dalam bentuk umum atau naratif, seperti yang ditemukan dalam pembahasan dan analisis oleh manajemen laporan tahunan entitas. Meskipun banyak prosedur yang diuraikan dalam SPA ini mungkin cocok untuk pemeriksaan tersebut. Dalam SPA ini terdapat aturan-aturan mengenai prosedur pemeriksaan, penyajian dan pengungkapan, laporan atas pemeriksaan informasi keuangan prospektif, dan lain-lain. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.